Halo Sobat Lelah, gue bawain cerita baru lagi buat kalian. Kalau nanti ada yang pengen kisahnya divisualin jadi animasi, tinggal ketik dan kirim ke sini aja. Menurut banyak orang, keluarga itu tempat paling aman buat pulang. Gue dulu bukan termasuk orang yang percaya hal itu. Kenalin, nama gue Raina. Umur sekarang 24 tahun. Gue udah menikah dan hidup lumayan tenang. Tapi perjalanan gue buat sampai titik ini jauh dari kata mudah. Gue anak pertama dari keluarga berada. Entah berapa penghasilan mereka, tapi yang jelas hidup kami waktu itu nggak pernah kekurangan. Sampai satu hari, dunia kecil gue runtuh. Ibu ketahuan selingkuh, dan dari sana rumah gue langsung berubah jadi arena perang. Setiap hari gue lihat mereka saling lempar tuduhan, saling jerit, saling nyakitin. Dulu ayah sayang banget sama gue. Gue minta mainan, dikasih. Gue minta makanan, dijabanin. Bahkan kalau gue ngidam cilok, satu gerobak bakal nongol di depan rumah. Tapi setelah insiden itu, ayah berubah total. Karena dia benci sama ibu, gue ikut kena imbasnya. Gue dianggurin, dicuekin, disuruh-suruh, dan permintaan gue hampir selalu ditolak. Waktu gue kelas 2 atau 3 SD, mereka akhirnya resmi pisah. Ibu pergi seketika. Ayah makin jadi ke gue, dingin, sinis, dan memperlakukan gue kayak beban. Setahun kemudian, ayah kawin lagi. Istri barunya melahirkan adik gue, dan sejak itu posisi gue makin terasing. Ayah nggak pernah lihat gue sebagai anaknya lagi. Tapi ibu tiri gue beda. Dia lembut, sabar, dan benar-benar berusaha bikin gue ngerasa punya tempat. Adik gue juga anak yang polos dan baik hati. Cuma ayah satu-satunya yang jadi duri di hidup gue. Karena perlakuan dia yang makin lama makin parah, gue tumbuh dengan menolak seluruh konsep keluarga. Gue tutup hati gue rapat-rapat, bahkan untuk orang-orang yang sebenarnya sayang sama gue. Masuk SMA, gue dekat sama cowok, sebut aja Revan. Gue pacaran sama dia karena gue butuh pelarian, butuh tempat buat ngerasa dianggap. Revan ngerti betul kondisi gue, dan dia manfaatin itu. Dia pintar ngomong, rajin manis-manisin gue, dan gue yang buta kasih sayang jatuh ke genggamannya. Begitu dia lulus dan kerja, dia ngajak gue pergi dari rumah. Ibu tiri gue jelas nggak setuju. Ayah, dia ngamuk sampai main tangan. Malam itu gue kabur. Nggak bawa apa-apa. Gue ikut Revan jauh dari kota gue. Dan hidup gue di sana, neraka versi lain. Revan kerja serabutan, uang habis buat hal-hal yang nggak penting. Gue makan seadanya, tidur seadanya, hidup seadanya. Gue ngurus semuanya di rumah. Sementara dia makin males, makin kasar, makin nyiksa mental gue. 2 tahun kemudian, gue hamil. Bukannya seneng, gue malah takut. Dan ketakutan gue terbukti. Revan ngilang begitu aja setelah tahu gue hamil. Tanpa pamit, tanpa cerai, tanpa penjelasan. Gue hidup cuma berbekal tabungan kecil yang gue simpen dari dulu. Gue berkali-kali ke titik ngerasa hidup gak ada gunanya. Bahkan gue pernah nyaris menghancurkan masa depan anak gue. Tapi pada akhirnya, gue nggak tega. Anak itu lahir dan gue besarin sendirian. Sulitnya bukan main. Gue kurus, gue nggak punya ijazah, gue nggak punya kerjaan, gue nggak punya siapa-siapa. Sampai suatu hari, ada yang ngetuk pintu kos. Ternyata tante gue. Dia langsung nangis lihat kondisi gue dan anak gue. Dia peluk gue erat, sementara gue sendiri udah nggak punya tenaga buat nangis. Dia bilang ibu kandung gue meninggal, dan kabar itu bikin ayah gue berubah. Katanya sejak itu ayah mulai nyari gue, mulai mikir ulang, mulai sadar. Awalnya gue nolak ketemu, tapi tante minta gue minimal ketemu ibu tiri gue, karena dari dulu dia yang paling khawatir. Ketika kami akhirnya ketemu, ayah ada di mobil, ngeliatin gue dari jauh. Gue nggak sempat marah. Karena badan gue aja udah capek banget buat mikir. Besoknya, ayah telepon gue.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, suaranya lembut. Dia minta maaf, minta kesempatan buat benerin semuanya. Dan gue kasih. Dia belikan gue rumah kecil dekat rumah lama. Dia bayar homeschooling biar gue dapat ijazah SMA. Dia cari Revan, maksa dia buat cerai. Dia nyiapin masa depan buat gue dan anak gue. Hidup gue berubah pelan-pelan. Gue bertemu lelaki yang sekarang jadi suami gue. Orang baik yang mau menerima masa lalu gue dan bahkan menerima anak gue sebagai putrinya. Gue berdamai sama keluarga. Hubungan gue dan ayah gue membaik sedikit demi sedikit, dibantu ibu tiri, tante, dan adik gue. Suatu hari, gue bakal ceritakan semuanya ke anak gue. Bukan buat bikin dia sedih, tapi agar dia paham bahwa keluarga itu nggak selalu sempurna. Tapi, tetap tempat untuk kembali selama kita mau memperbaiki. Jangan khianati keluarga sendiri. Kalau ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Jangan biarkan kebencian jadi keputusan terakhir. Gue, Raina, pamit. Sampai jumpa teman-teman.